Sehingga jangan sampai kita salah kaprah, kita selalu melihat dari aspek yang satu perspektif ketika melihat barong dan rangde bersifat seram. Nah, jangan sampai kita mempersepsikan bahwa agama kita adalah agama yang keliru. Kita hanya memuja hal-hal yang berbau klinik, ya, berbau magis, berbau seram. Tentu kita harus gali, ada makna-makna tersendiri di dalamnya. Om Swastiastu. Sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa tentunya. Di video kali ini bertemu lagi dengan saya, di mana di video kali ini saya akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan agama Hindu dan juga hal-hal yang berkaitan tentang agama Hindu pastinya. Di mana harapannya hal ini dapat membantu kita untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan serada bakti kita terhadap agama kita, nah, khususnya serada bakti kita terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, di mana hal ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana sering kita saksikan, di mana kita sering menyaksikan pementasan atau menyaksikan bentuk daripada rangde. Kemudian ada barong. Kemudian seringkali juga rangde dan barong ini ditempatkan di suatu tempat pelinggih atau sering juga ditempatkan di sebuah pura. Nah, sebenarnya apa sih makna daripada barong dan rangde ini? Nah, kalau kita kaji berdasarkan sastra-sastra, apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa kita kalau menurut pandangan dari luar kita menyembah daripada barong dan rangde ini? Karena ditempatkan di pura pastinya. Nah, untuk itu mari kita bahas, simak videonya hingga selesai agar dapat memahami isi video ini dengan baik dan tidak salah paham pastinya. Untuk itu mari kita mulai. Sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, tentu saja agama Hindu, khususnya agama Hindu di Bali, merupakan agama yang merupakan proses akulturasi daripada budaya-budaya yang ada, budaya-budaya setempat. Nah, pengaruh budaya ini juga merupakan sebuah perjalanan, dan kalau dirunut sejarahnya, perjalanan daripada penyebaran agama Hindu pastinya datang ke Bali khususnya atau Indonesia pada umumnya, dan juga perkembangan kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa itu, dimana kalau kita masih ingat ceritanya bahwasanya pada saat itu kerajaan Bali dikalahkan oleh kerajaan Majapahit dengan segala cara. Salah satunya adalah tipu muslihat, di mana pada saat itu ditandai dengan kekalahan daripada Patih Keboiwa yang ditipu oleh kerajaan Majapahit sehingga bisa mengalahkan kerajaan Bali. Ketika kerajaan Bali kalah, kemudian pengaruh-pengaruh Majapahit, pengaruh-pengaruh Jawa itu langsung masuk ke Bali. Beberapa kita masih gunakan hingga sekarang, dan beberapa sudah berakulturasi dengan kebudayaan Bali itu sendiri. Nah, kemudian ada juga pengaruh asing dari Cina, sehingga ada yang menyatakan bahwasanya barong ini merupakan akulturasi daripada barongsai yang ada di Cina. Seperti itu. Nah, untuk itu tentu kita harus mengkaji lebih dalam ini agar jangan sampai ya makna daripada barong dan rangde ini lempas daripada yang diinginkan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu. Nah, sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, bicara masalah barong dan rangde, ini kalau kita googling, kalau kita cari literaturnya, ini tentu disimbolkan sebagai suatu hal yang boleh dikatakan feminim dan maskulin. Feminim ini dalam bentuk rangde, kemudian maskulin ini dalam bentuk barong. Nah, atau bisa disebut sebagai suatu hal purusa dan perdana. Purusa ini adalah barongnya, perdana ini rangdenya. Nah, atau laki-laki perempuan lah istilah kasarnya, istilah gampangnya. Nah, selanjutnya dalam lontar ceritakan. Nah, dalam lontar ini tentu banyak hal-hal yang berbau cerita atau mitologi. Nah, tentu dalam mempelajari agama Hindu, seperti yang dikatakan dalam Weda, dalam mempelajari agama Hindu kita harus mulai daripada itihasa dan purana.
Itihasa terdiri dari Mahabharata dan Ramayana, Purana terdiri dari 18 Purana yang mungkin salah satunya diturunkan menjadi cerita-cerita dalam lontar, khususnya lontar Gongswari yang akan saya ceritakan ini. Nah, jadi dalam lontar Gongswari diceritakan atau dikisahkan, jadi konon ceritanya ya Dewa Siwa dan Dewi Parwati mempunyai seorang anak bernama Dewa Kumara. Pada masa kecilnya Dewa Kumara ini selalu disusui oleh ibunya. Namun ketika selesai menyusui kepada ibunya, Dewi Parwati ini selalu menyerahkan anaknya kepada ayahnya, kepada Dewa Siwa untuk berguru. Selanjutnya menimba ilmu pengetahuan dan berlatih hal-hal yang berhubungan dengan dharma. Nah, sehingga pada suatu ketika Dewi Parwati merasa iri dengan kebersamaan antara ayah dan anaknya ini dibandingkan kebersamaan Dewi Parwati dengan anaknya. Nah, kebersamaan Dewi Parwati dengan Sang Hyang Kumara ini hanya terjadi pada saat menyusui. Sedangkan seketika selesai menyusui, sang anak ini selalu bersama ayahnya. Sehingga kalau diporsikan lebih banyak porsi ayahnya bersama anak dibanding porsi ibunya. Konon diceritakan seperti itu. Sehingga timbul rasa keinginan, iri hati, kemarahan daripada Dewi Parwati. Sehingga pada suatu ketika menyusui Sang Hyang Kumara, beliau marah, sangat minta ampun, kemudian membanting-banting sambil menyusui putranya ini, kemudian menyebabkan rambutnya terurai, ya. Kemudian juga menyebabkan Sang Hyang Kumara menangis menjerit-jerit kesakitan. Sehingga didengarlah oleh Dewa Siwa, sehingga Dewa Siwa menyebutkan dalam ceritanya kurang lebih seperti ini. Dewi Parwati, engkau sudah melakukan hal yang buruk, menyiksa anakmu yang tidak bersalah. Sifat engkau tidak layak lagi tinggal di tempat dewa semacam ini. Maka engkau harus dikutuk turun ke Mayapada menjadi sosok yang sangat seram, yang akan tinggal sendirian dan menderita di sana. Nah, sehingga karena kutukan daripada Dewa Siwa, akhirnya Sang Hyang atau Dewi Parwati turun ke Mayapada menjadi rupa yang sangat seram, ya, yang sekarang diidentikan dengan Rangda itu. Ya, seram, ya, karena saking seramnya menyendiri di tengah hutan, ya, di tempat yang sangat sepi, di kuburan, ya, tepatnya. Jadi di sanalah beliau berstanah, ya, dengan penderitaan dan segala kutukan yang sudah diterima dari Dewa Siwa. Nah, lama kelamaan, ya, karena Sang Hyang atau Dewi Parwati juga merasa menderita di Mayapada, akhirnya mempunyai keinginan dan inisiatif bagaimana jika ia mendirikan sebuah kerajaan versi dia yang indah. Kalau seram, ya, versi dia indah, untuk sama halnya dengan kerajaan di Siwaloka atau Kailas di sana. Sehingga Dewi Parwati dengan yoganya, beliau berhasil menciptakan abdi-abdi setianya berupa Buto Kale, ya, Buto dengan Kuntilana dan seterusnya, ya, dalam cerita itu, sehingga dapat membantu beliau mewujudkan keinginannya mendirikan kerajaan yang indah versi dia, versi seram. Nah, pada saat itu ketika lama kelamaan Dewa Siwa akhirnya bingung untuk memberikan asupan susu kepada putranya Sang Hyang Kumara, karena banyak para dewi-dewi di kahyangan disodorkan untuk membantu memberikan susu, tidak ada dewi yang bersedia. Sehingga Dewa Siwa pun menempatkan putranya ini Sang Hyang Kumara di sebuah pelangkiran di atas tempat tidur dan mengatakan bahwa Sang Hyang Kumara akan selamanya menjadi bayi, dan bertugas untuk menjaga anak-anak di seluruh dunia. Makanya kalau di pelangkiran yang kita puja pada saat ada anak yang lahir, kita buatkan pelangkiran di atas kamar, itulah Sang Hyang Kumara. Sang Hyang Kumara adalah dewanya anak-anak, ya. Kemudian seketika dalam cerita itu Dewa Siwa pun teringat kepada Dewi Parwati kembali. Karena rindunya Dewa Siwa, kemudian marahnya juga ada, ya, bercampur, karena marah
tidak bisa mendidik anaknya dengan baik pada kala itu. Rindu, marah, benci ini bercampur sehingga Dewa Siwa memanifestasikan dirinya menjadi Rudra, penghancur, ya. Rudra kala. Kemudian turun ke Mayapada mencari daripada Dewi Parwati. Dewi Parwati yang sudah berudit seram di kala itu disebut sebagai Dewi Rohini atau Dewi Durga. Kemudian bertemulah mereka sehingga Dewa Siwa atau yang sudah bermanifestasi menjadi Rudra ini melampiaskan rasa rindunya. Begitu juga sebaliknya Dewi Rohini, Dewi Durga ini melampiaskan rasa rindunya yang bercampur amarah dan benci tentunya kepada Rudra atau manifestasi Siwa. Sehingga mereka bertemu, kemudian bertarung, kemudian berhubungan, sehingga karena saking panasnya hubungan mereka berdua ini, banyak hal-hal negatif lahir daripada hasil hubungan mereka. Butekala yang bersifat negatif banyak lahir sehingga menyebabkan Mayapada ini terganggu keharmonisannya. Ya, banyak terjadi wabah penyakit dan seterusnya. Nah, hal ini pun disaksikan oleh Dewa Trimurti sehingga turunlah Dewa Trimurti ke dunia, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara. Di mana Iswara ini sebenarnya juga manifestasi daripada Dewa Siwa itu sendiri. Ya, sama dengan Rudra juga manifestasi daripada Siwa. Ya, turun ke dunia, jadi Dewa Brahma turun menjadi topeng merah, Dewa Wisnu turun ke dunia menjadi topeng putih, kemudian Dewa Iswara atau nama lain daripada Dewa Siwa ini turun menjadi barongket. Jadi mereka ya, menari ya di perempatan agung ya, di sebuah perempatan yang sakral tentunya. Nah, dengan tari-tarian mereka ini diharapkan akan memancing perhatian daripada Dewa Rudra tadi yang sedang bermadu rindu dan bencinya bersama Dewi Rohini atau Dewi Durga. Sehingga karena saking hebatnya juga tarian Dewa Trimurti ini, konon ceritanya Dewi Rohini dan Dewa Durga terpancing ikut menari di tengah tari-tarian daripada Dewa Trimurti ini. Sehingga dunia menjadi sedikit harmonis ya karena sudah terpancing untuk ikut menari. Namun hanya saja tari-tarian daripada Rudra ini bersama Dewi Rohini atau Dewi Durga ini membuat guncangan alam semesta yang begitu hebat. Itu disadari oleh Dewa Brahma. Terlihat pada alam semesta menjadi kacau, bencana di mana-mana, air laut menjadi pasang dan seterusnya. Sehingga ini disadari oleh Dewa Brahma. Kemudian Dewa Brahma berinisiatif mencari jalan lain untuk meredakan daripada suasana ini. Sehingga pada akhirnya Dewa Brahma melakukan atau mencari kulit kerbau, kulit sapi, pada kulit sapi. Kemudian dibuatlah wayang. Ketika dibuatlah wayang, Dewa Brahma juga menciptakan seorang dalang yang namanya Dalang Kakung. Ya, Dalang Kakung ini ditugaskan untuk memerankan atau menjadi yang memerankan daripada wayang-wayang itu. Sehingga dibuatlah sebuah pementasan wayang kala itu dengan sebuah keheningan, malam gelap yang hanya dicahayai oleh lampu pelita, di mana Dewa Brahma juga bekerja sama dengan Dewa Agni pada saat itu. Nah, dipentaskanlah wayang. Nah, wayang ini diharapkan agar memancing kembali perhatian daripada Dewa Durga dan Dewi Rohini untuk duduk diam untuk menyaksikan pementasan daripada wayang ini oleh Dalang Kakung ini. Sehingga hal ini berhasil, redalah tarian daripada Dewa Rudra dan Dewi Rohini, sehingga mereka berhasil mengharmoniskan alam semesta ini melalui wayang tadi. Sehingga dalang itu konon katanya ini merupakan yang sangat sakral karena mendapatkan anugerah tersendiri oleh Dewa Brahma. Nah, ada ceritanya lain daripada tumpuk wayang, ya mungkin akan diceritakan di video yang lainnya. Nah, terkait tentang Barong dan Rangde, tentunya seperti yang kita dengarkan di cerita tadi, bahwasanya Barong ini merupakan
simbol daripada Dewa Iswara atau Dewa Siwa sendiri. Kemudian Rangda ini merupakan simbol daripada Dewa Parwati atau Dewi Parwati, Dewi Durga, Dewi Rohini. Nah, sehingga inilah yang menjadi dasar bahwasanya sebagai agama Hindu yang, kalau agama Hindu di Bali, kita adalah agama Hindu Siwa Siddhanta yang selalu mengedepankan nama Dewa Siwa. Tentunya kita memuja segala atribut beliau termasuk Barong dan Rangda ini. Karena Barong dan Rangda ini dalam lontar Barong Swari dikisahkan demikian. Nah, dalam perkembangannya tentu saja Barong dan Rangda ini juga dibuat sebuah pementasan calon arang dan seterusnya. Nah, ini juga ada ceritanya versi lain ketika calon arang itu siapa, dan kemudian Rangda yang Barong itu seperti apa. Dalam cerita dan versi yang lain mungkin akan dibahas di video-video yang lainnya. Nah, pada intinya Barong dan Rangda itu merupakan manifestasi daripada Dewa Siwa, ya. Kemudian manifestasi daripada Dewi Parwati, ya, dalam wujudnya sebagai Durga. Nah, itulah sebabnya tetap dibenarkan agama Hindu di Bali khususnya memuja daripada Rangda dan Barong ini. Sehingga jangan sampai kita salah kaprah, kita selalu melihat dari aspek yang satu perspektif. Ketika melihat Barong dan Rangda bersifat seram, nah, jangan sampai kita mempersepsikan bahwa agama kita adalah agama yang keliru. Kita hanya memuja hal-hal yang berbau klinik, ya, berbau magis, berbau seram. Tentu kita harus gali, ada makna-makna tersendiri di dalamnya. Nah, demikian mungkin cerita daripada Barong dan Rangda yang merupakan manifestasi daripada Dewa Siwa dan Dewi Parwati, yang selanjutnya dijadikan sebuah tapakan Ida Betara, tapakan atau wadah untuk Ida Betara Terdun, ya. Kemudian ada napak pertiwi dan selanjutnya perkara yang biasa kita laksanakan pada saat piodalan tentunya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, dalam video kali ini terkait tentang Barong dan Rangda, makna filosofisnya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.